Terima kasih kepada Bapak Aji. Sangat menarik tadi penyampaiannya mengenai penelitiannya, mengenai teknologi penyihatan danau dengan menggunakan lahan basah buatan yang dilakukan di Danau Meninjau. Nanti mungkin kita akan berdiskusi. Kita lanjutkan pada pemateri utama. Kami undang Bapak Insinyur Suhaili Asmawi MS. Beliau akan menyampaikan materinya yang berjudul Karakteristik Kualitas Air dan Biota Ekosistem Rawa. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata beliau. Pak Suhaili Asmawi MS ini merupakan Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan beliau Sarjana Perikanan di bidang Biologi Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat dan Magister Sains di bidang Sistem-Sistem Pertanian dari Universitas Hasanuddin. Beliau ini sangat berpengalaman di daerah rawa, yaitu tulisan-tulisannya banyak mengenai ikan, bentos, plankton, dan kualitas air di daerah rawa-rawa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Suhaili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya Bu ya? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan bahan tulisan tentang karakteristik kualitas air dan biota ekosistem rawa. Nanti berfokus pada rawa Kalimantan Selatan. Ini hanya sekedar pembuka saja. Artinya mungkin kita semua sudah memahami, mengetahuinya apa yang dimaksud dengan rawa. Kemudian secara global, rawa yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah termasuk ke dalam ada rawa pasang surutnya, kemudian ada rawa lebaknya. Ini saya lewatkan saja karena ini sudah sangat umum sifatnya. Cuman ada satu hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita karena nanti akan menjadi fokus dalam diskusi selanjutnya. Di mana disebutkan bahwa rawa mempunyai karakteristik geografi dan kondisi hidrologi yang spesifik, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Kalimat itu, atau kata kunci itulah yang nantinya akan membuat rawa menjadi berbeda dengan perairan sungai maupun danau. Kemudian kriteria rawa, disebutkan bahwa rawa adalah perairan jenuh air, jadi hampir praktis sepanjang tahun. Walaupun ada bagian-bagian nanti yang suatu saat akan mengering, namun tetap saja tanah tersebut mengandung air yang cukup tinggi, gitu ya. Kemudian topografinya landai, dan dengan topografi landai inilah juga yang membuat nanti karakteristik fisik airnya nanti akan sangat spesifik. Kemudian merupakan sedimen mineral, dan yang terakhir ditumbuhi oleh vegetasi. Vegetasi yang berlimpah ruah yang hampir menutupi lebih dari 50% kadang-kadang, itu juga akan menjadi faktor yang membuat rawa itu menjadi sangat spesifik dan sangat fluktuatif dalam waktu-waktu tertentu, gitu ya. Kemudian ciri secara umum variasi suhu harian itu tidak menyolok karena dalam 24 jam itu relatif sama saja. Jadi walaupun ada perbedaan itu tidak sampai 1 derajat gitu antara siang dan malam. Kecuali saja pada siang harinya pada siang panas terik gitu, kemudian pada malam hari hujan deras gitu. Mungkin di situ akan terjadi perbedaan yang lumayan gitu. Tapi jarang sekali kita menemukan perbedaan mencapai 5 derajat. Kemudian karena rawa itu relatif dangkal dan cenderung untuk jernih atau transparan, kecuali ada masukan atau ada pasokan dari
badan air lainnya. Dengan transparannya air, maka penetrasi cahaya akan menjadi sangat jauh ke dalam. Sehingga akhirnya apa? Secara vertikal itu jarang sekali ditemukan stratifikasi. Jadi relatif homogen, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian berikutnya, luas rawa di Indonesia kurang lebih demikian. Jadi ini saya lewatkan saja untuk menghemat waktu, agar diskusi kita bisa lebih panjang. Kemudian fungsi rawa itu banyak sekali sudah secara umum. Kalau di beberapa wilayah, Sumatera dan Kalimantan itu rawa sangat dominan perannya dan sangat terasa begitu. Karena banyak sekali orang yang tinggal di lingkungan atau di daerah rawa. Dan yang pasti, yang utama sekali itu adalah menjadi habitat dari berbagai jenis makhluk hidup. Flora, fauna, satwa liar juga di sana. Kemudian misalnya seperti di rawa Danau Panggang, di sana ada padi hiang yang merupakan sumber plasma nutfah untuk memperbaiki varietas padi. Kemudian banyak yang bisa dimanfaatkan dari rawa, baik itu ikannya sendiri, di beberapa tempat, khususnya untuk daerah Lebak, Dangkal, dan Lebak Pematang, itu nanti akan bisa dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam pada saat musim kering. Dan di Kalimantan Selatan maupun di Sumatera itu terkenal sekali. Gitu. Saya tidak menunjuk Papua contohnya ya, karena saya tidak pernah secara detail kecuali di Papua, kecuali di Timika gitu. Selain itu saya tidak pernah mengunjungi, jadi saya tidak melihat dengan jelas. Mungkin nanti Pak Nyoman bisa bantu saya gitu. Yang berikutnya itu gambaran rawa dari daerah pesisir dan sampai kedalaman. Kenapa saya menggambarkan itu? Karena saya ingin menunjukkan sesuatu, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Di kanan, di kiri saya, di kiri bisa kita lihat rawa pasang surut yang terdiri atas zona 1 dan zona 2. Jika kita perhatikan kualitas air, itu relatif konstan. Jadi sepanjang tahun itu tidak begitu besar perbedaannya. Karena begitu air pasang, kualitas air membaik. Begitu air surut, kualitas air menurun. Kemudian untuk yang daerah pesisir, pada saat air pasang, intrusi air laut menyebabkan salinitas meningkat. Kemudian pada saat air surut, belum tentu juga akan menjadi 0, mungkin masih tersisa 5 per mil atau berapa gitu. Nah, ikutan dari kondisi kualitas air, khususnya pH dan DO yang relatif stabil, yang relatif konstan, hingga flora fauna, baik itu kelimpahannya, saya tulis N di situ, dan keragamannya saya tulis S, itu relatif sama sepanjang tahun. Kalau artinya, kalaupun ada perbedaan sedikit. Nah, kecuali nanti beberapa daerah yang menjadi tempat persinggahan burung migran. Nah, ini mungkin akan terjadi perbedaan gitu ya. Seperti apa yang saya lihat di Timika, di mana sejumlah belibis, jenis belibis gitu datang pada waktu tertentu gitu. Tapi di lain waktu tidak ada gitu. Nah, kemudian yang berikutnya rawa lebak. Nah, rawa lebak ini yang sangat spesifik itu sebetulnya adalah rawa lebak. Karena yang mempengaruhi itu adalah benar-benar pasokan air, baik itu hujan setempat maupun dari inletnya. Atau sekali-sekali dari outletnya, karena outletnya banjir gitu ya. Sehingga air berpindah dari outletnya ke dalam inletnya, ke dalam rawa. Nah, di sini itu satu hal. Jadi nanti kita akan lihat lebih jauh berkaitan dengan beberapa parameter yang menjadi sangat spesifik. Di sini saya tulis misalnya fisik kimia air itu terjadi perubahan yang ekstrim antara musim hujan dengan musim kemarau, khususnya di peralihan musim, di mana pH akan menurun secara pH dan oksigen terlarut itu akan menurun secara drastis. Di sisi lain, senyawa-senyawa yang mengandung sulfur, baik itu dalam bentuk sulfida maupun sulfat ya, dan besi, itu meningkat secara drastis. Demikian pula dengan unsur-unsur yang mengandung nitrogen, baik itu amonia, nitrit maupun nitrat.
Tapi nitrit dan nitrat kadang-kadang susah kita karena dari nitrit ke nitrat tuh cepat sekali perubahannya. Nah, seiring dengan perubahan kondisi air itu, maka akibatnya akan mempengaruhi flora, tapi khususnya fauna gitu ya. Karena floranya akan mengalami satu keadaan spesifik. Kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas lebih dalam tentang karakteristik ekosistem rawa banjir Kalimantan Selatan. Nah, itu gambaran dari rawa banjir Kalimantan Selatan, di mana wilayah baratnya merupakan dataran rendah yang terdiri dari atas lahan rawa lebak, dan bahasa Banjarnya disebut dengan baruh gitu ya, atau rawa monoton dan rawa pasang surut. Itu di daerah Banjarmasin misalnya. Kemudian wilayah timur itu didominasi oleh topografi bergelombang. Kita lihat satu persatu sekarang. Rawa banjiran ini hal yang biasa kita dapatkan sehari-hari informasi ini. Cuman saya hanya ingin menunjukkan sedikit saja, karena di sini ada yang kita perhatikan bahwa karakteristik ekologi maupun hidrologi rawa banjiran itu menjadi faktor kunci bagi biodiversitas dan produktivitas ekosistem rawa. Kalau kita tahu bahwa rawa itu adalah satu perairan yang cenderung masam karena di situ banyak sekali menyimpan pirit dan gambut ya, dan dengan asam humatnya. Dan kondisi ini membuat kesuburan rawa umumnya rendah gitu. Tapi hal yang menarik di rawa justru kadang-kadang atau bahkan setiap awal tahun, setiap awal musim hujan itu menjadi lokasi pemijahan banyak ikan. Ini saya memberikan gambaran sedikit. Pada musim kemarau di rawa Lebak, Kalimantan Selatan, baik itu Lebak Pematang maupun Lebak Tengahan, itu mengalami kering. Pada saat kering, terjadi beberapa hal. Dari sisi perairan, itu akan terjadi penyusutan luas perairan atau volume perairan itu nyusut 60-70%. Kemudian dari sisi kualitas air menurun umumnya, namun umumnya kualitas air pada saat itu masih mendukung kehidupan ikan-ikan rawa. Ikan-ikan rawa yang saya maksud misalnya kelompok kana, anabas, dan beberapa jenis ikan yang lazim kita temukan di rawa. Saya tidak menggunakan istilah yang kadang-kadang disebut orang dengan ikan hitam, karena di dalam secara general saya tidak menemukan black fish atau black fishes ya. Yang ada adalah ikan rawa, ikan sungai, ikan danau. Jadi saya tidak menggunakan istilah itu, walaupun kadang-kadang ada yang menyebut ikan putih untuk ikan sungai dan danau. Kemudian kualitas air rawa yang menurun itu tidak mendukung kehidupan ikan-ikan sungai yang datang atau masuk ke dalam rawa. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh ikan-ikan tersebut? Ikan-ikan tersebut akan bermigrasi. Jadi pada beberapa tahun di awal tahun 90-an tuh kami melakukan penelitian yang berkaitan dengan migrasi ruaya pengungsian ikan pada saat waktu tertentu. Kemudian nanti ruaya pemijahan ikan ke dalam rawa pada waktu tertentu. Gitu. Nanti akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, ikan akan melarikan diri, meninggalkan rawa pada saat Pematang dan Lebak Tengahan itu mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua, ikan yang terjebak dalam BJ atau sejenisnya, jadi galian-galian yang ada di daerah rawa, kadang-kadang disebut dengan kolam rawa, cuman sedikit agak aneh gitu ya, karena yang namanya kolam benihnya harusnya ditebar dari luar, bukan menangkap benih alam atau menjebak benih alam. Kemudian yang berikutnya adalah kelimpahan dan keragaman plankton menurun. Seterusnya, dataran atau lahan banjiran tadi itu akan ditumbuhi oleh tanaman terestrial maupun semi akuatik. Di situ juga masyarakat melakukan budidaya tanaman palawija. Kalau di Kalimantan Selatan itu yang lazim sekali itu adalah labu merah, kemudian semangka, dan juga jagung. Tambah ada beberapa komoditi misalnya yang spesifik sekali adalah gumbili negara, ubi jalar ya, yang varietas khusus yang ada di negara gitu ya. Yang menurut informasi itu adalah sangat bagus karena kandungan karbohidratnya, kandungan gulanya rendah. Kemudian yang berikutnya adalah pada awal musim hujan. Nah, di awal musim hujan saya sengaja menggambarnya, memberi shadingnya dengan warna merah atau warna yang menyerupai warna merah.
bukan karena saya marah, tidak, hanya ingin memperlihatkan betapa pada saat itu terjadi situasi yang ekstrim, di mana Lebak Tengahan mulai digenangi air, kuantitas air bertambah 20-30%, tapi itu tergantung sekali pada pasokan, baik itu hujan lokal maupun melalui inlet gitu ya, melalui sungai-sungai yang bermuara ke rawa tersebut. Kemudian kualitas air memburuk. Nanti akan saya ceritakan pada bagian berikutnya. Ditandai dengan warna hitam, kemudian berbau, lalu di permukaannya terlihat karat besi, berarti di situ ada oksidasi pirit. Kemudian pH dan DO turun, saya menyebutnya menukik gitu ya. Jadi pH dan DO itu cenderung untuk terjun bebas gitu ya. Pada satu kejadian, pada satu penelitian kami pernah mencoba memasukkan nila yang kita kenal, jadi ikan-ikan oreokromis yang kita kenal sebagai ikan-ikan yang tangguh gitu ya, itu memasukkannya ke dalam air yang kita ambil pada saat terjadi situasi ini. Ternyata tidak bertahan lama, ikannya mati. Kematian yang terjadi disebabkan terlepas dari keracunan besi ya, tapi yang kami amati adalah adanya insangnya terbakar, karena pada saat itu ion hidrogen luar biasa tingginya. Hidrogen bebas luar biasa tingginya. Kemudian yang berikutnya, air meningkat sehingga lebak pematang digenangi air. Kuantitas air bertambah, kemudian kualitas air membaik, kelimpahan keragaman plankton meningkat. Di sini siklop dan Brachyonus itu menjadi sangat-sangat dominan. Masih banyak zooplankton lainnya, tapi yang sangat dominan adalah siklop dan Brachyonus. Jadi dari Cladocera ya. Kenapa saya menekankan pada dua jenis ini? Karena keduanya kita tahu bahwa ikan umumnya, ikan pemakan plankton, ikan pemakan fitoplankton, umumnya ikan-ikan selalu menjadi target utamanya pada saat beralih dari internal feeding ke external feeding, itu selalu menyasar makanan planktonik yang aktif, karena gerakan dari zooplankton itulah yang menarik perhatian, sehingga kalau diberikan fitoplankton bisa jadi tidak akan cepat berkembang. Kemudian, nah pada fase inilah sebuah anugerah yang harusnya disyukuri oleh manusia yang tinggal di sekitar rawa dan kita semua gitu ya, karena pada saat itu terjadi sebuah kondisi di mana unsur hara banyak, fitoplankton berkembang, zooplankton berkembang, dan dengan enaknya ikan rawa memijah, ikan sungai dan ikan rawa memijah ke dalam perairan rawa tersebut. Jadi seakan-akan pada saat itu rawa menjadi sebuah nursery area atau rumah sakit bersalin gitu, semacam itu ya. Dan pada saat itu larva ikan akan bertumbuh kembang dengan baik, dengan pesat gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada situasi sudah normal kembali, di mana lebak pematang tengahan sudah berair keseluruhan, kondisi rawa sudah seperti sebelum-sebelumnya pada saat musim hujan, kuantitas air bertambah, kualitas air semakin baik, kemudian di situ juga biota semakin kompleks. Nah, pada fase ini di rawa Danau Panggang dan rawa Danau Bangkal, jadi begini. Danau Bangkau, mungkin ada yang berpikir ada sebuah danau yang bernama Bangkau gitu ya. Misalnya danau bernama Toba gitu. Kalau yang dicari adalah danau yang bernama Bangkau, saya yakin tidak akan ketemu. Demikian pula dengan danau yang bernama Panggang, itu tidak akan ketemu. Karena itu nama wilayah sebenarnya. Di dalamnya ada danau sebetulnya, danaunya bukan danau Bangkau. Itu adalah nama wilayah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang sistem hidrologis, kaitannya dengan karakter kualitas air, kemudian karakter biota. Di sini kami dengan Bapak almarhum Insinyur Gusti Hairudin, Pak Nyoman kenal betul dengan almarhum Gusti Hairudin. Pada tahun 83 itu kami melakukan sebuah survei, memang judulnya bukan survei kualitas air gitu ya, tapi survei dan pengembangan ikan gabus. Waktu itu LPPM UN
LM masih Universitas Lambung Mangkurat, masih disingkat dengan UNLAM, tidak seperti sekarang disingkat dengan ULM. Nah, mari kita lihat satu persatu. Tanah gambut terbuka, kemudian terjadi begitu datang air, sehingga terjadi oksidasi, sehingga piritnya mengalami oksidasi dan terjadi pelepasan besi dan pembebasan besi dan sulfida gitu ya. Nah, tanda-tanda air bang itu adalah airnya baunya menyengat sekali gitu. Saya kalau dengan mahasiswa tanya pada saya, Pak, baunya bau apa? Saya bilang kalau menggambarkannya sulit ya. Kalau gitu kita ke lab saja, atau kalau tidak kita mendekati WC gitu, akan cium bau itu. Jadi bau pesing ya, perpaduan antara bau amoniak, sulfida gitu ya. Kemudian air berwarna hitam, tingkat hitamnya tergantung dengan berapa lama bangainya. Kemudian pada permukaan air terlihat adanya karat besi. Ikan rawa yang terjebak, yang tidak bisa melarikan, insya Allah akan mati gitu ya. Karena saya tidak berani mengatakan tidak mati, karena saya tidak tahu. Karena ikan rawa adalah ikan yang sangat spesifik, seperti ikan gabus dan ikan popuyo, cana, jadi gabus-gabusan, entah toman, entah gabus, entah kihung, karandang, mihau, itu semua, dan lain-lain. Itu nanti akan masuk ke dalam lumpur, dia bisa bertahan hidup dalam lumpur. Jadi kalau ada film bernapas dalam lumpur, itu sebenarnya adalah menggambarkan tentang ikan gabus ya. Karena ikan gabus dapat bertahan 3-6 bulan di dalam lumpur. Nah, demikian pula dengan ikan popuyo atau Anabas testudinius, juga akan bisa bertahan lama di dalam lumpur gitu ya. Nah, kalau mereka bertahan masuk ke dalam lumpur, tapi kami pernah melakukan satu analisa terhadap lumpur-lumpur yang ada di dasar perairan pada saat kejadian Bangai itu. Nah, kita tahu bahwa besi yang bebas nanti akan membentuk kompleks besi, magnesium, natrium, kalsium, atau apapun gitu ya, kompleks besi. Dan kita tahu yang namanya kompleks itu akan mengendap ke dasar. Gitu ya. Nah, tapi karena sudah, kemudian di dasar juga kualitas air jauh lebih buruk lagi, oksigennya bahkan hampir mendekati nol gitu. Jadi kami pernah melakukan beberapa kali pengamatan. Waktu itu memang alat yang kami gunakan tidak canggih betul pada tahun awal-awal 80-an, sehingga tidak bisa mendeteksi oksigennya gitu. Dan waktu itu kami menggunakan alat yang tradisional, cara tradisional dengan titrasi. Dan dengan titrasi, mata kami kalah cepat untuk menangkap perubahan warna gitu. Saking rendahnya kandungan oksigennya. Nah, demikian pula dengan zooplankton dan zoobenthos. Lalu di sini saya katakan bahwa, atau kami catat bahwa tingkat penyebaran alami itu, bagaimana tingkat atau intensitas dari Bangai itu sendiri sebenarnya bergantung pada pasokan. Kalau hujan berterus-terusan, itu Bangai tidak akan lama. Tapi kalau hujannya berhenti, berhenti hujan, itu bangainya akan panjang. Di sini ada beberapa contoh hubungan antara kualitas air dengan jenis ikan. Jadi di situ saya gambarkan dari data yang kami dapatkan beberapa tahun sebenarnya, tapi yang saya perlihatkan di sini adalah data yang kami peroleh tahun 2002. Sebenarnya ada beberapa seri data tahun-tahun sebelumnya, dari 80 sampai 1000, itu ada 4 atau 5 kali kami mengamati secara menyeluruh, jadi pengamatan tahunan. Dan sebenarnya penelitian itu dilakukan dari tahun 80-an oleh Bapak Gusti Hairudin, dan saya masih berstatus mahasiswa pada saat itu, asisten beliau. Jadi kami mendapatkan data yang cukup komprehensif mengenai perubahan kualitas air dan komposisi ikannya. Jadi dari bulan ke bulan. Nah, jadi kita lihat di sana pada saat bulan-bulan berwarna merah yang kami shading dengan oranye, itu terlihat bahwa ada beberapa jenis ikan yang tidak muncul. Misalnya seperti ikan jelawat misalnya, atau ikan adungan, hampal, kemudian ikan nilam, ikan selua, itu tidak ada di rawa Danau Bangkau maupun rawa Danau Panggang gitu.
pada musim-musim tersebut. Tapi setelah berlalu itu, maka ikannya akan muncul lagi ke situ. Nah, itu yang kami katakan bahwa komposisi keragaman jenis ikan itu akan berbeda dalam sepanjang tahun. Jadi pada musim pancaroba itu terjadi penurunan drastis keragaman jenis ikannya. Namun nanti kembali akan beragam lagi. Dan hal yang sama, kami pernah melakukan penelitian di Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Terus selama 2 tahun menjelajahi semua danau yang ada di sana, oxbow lake yang ada di sana. Hal yang serupa itu terjadi pada kawasan oxbow lake yang ada di sana, di mana pada musim-musim kemarau, akhir kemarau menjelang hujan, awal hujan itu kualitas air turun drastis dan ikan-ikannya juga sangat berkurang gitu. Cuman dalam beberapa kesempatan juga kami menemukan hal-hal yang unik yang mungkin kadang-kadang bertentangan dengan teori. Misalnya dikatakan bahwa titik mati asam untuk ikan adalah 4, namun tanpa maksud menggugurkan hipotesis itu, ternyata kami pernah menemukan ikan gurami itu pada pH 2 gitu ya. Nah, jadi cuman nggak tahu, yang jelas ikan guraminya sepertinya tidak tumbuh. Kemudian ini gambaran tentang planktonnya, baik itu zooplankton maupun fitoplankton. Ini adalah plankton-plankton yang dominan yang kami tayangkan. Jadi sebenarnya munculnya fitoplankton ini adalah pada akhir warna merah. Jadi kalau kita boleh, kami tidak memasang Januari sebagai awal dari gambaran yang kami tunjukkan. Kami memasangnya September karena disitulah hujan mulai. Tapi memang sekarang agak sulit. Kita kadang-kadang hujannya Agustus juga sudah hujan gitu ya. Kadang-kadang September, Oktober belum hujan gitu. Tapi ini adalah data lama yang kita dapatkan di mana hujannya mulai dari September itu sudah mulai cukup besar gitu. Kemudian ini ada beberapa data kualitas air dan ini yang ingin saya ceritakan, dan ini adalah tumbuhan airnya. Jadi nanti ada bagian ujung dari materi ini akan ada hal yang sedikit menjadi bahan diskusi itu, dan ini membuat beberapa pimpinan daerah itu agak puyeng memikirkannya gitu ya. Ini yang saya ceritakan tadi tentang Bangai. Jadi ini kondisi pada awal-awal di mana air sudah sangat turun dan kemarau, tidak ada hujan di awannya. Kemudian yang kedua, hujan mulai turun. Kemudian yang ketiga, air mulai menggenangi Lebak Tengah. Kemudian yang keempat, itu air mulai menggenangi Lebak Tengah dan mulai merambah ke Lebak Pematang. Tumbuhan air mulai mati, terendam. Tumbuhan mulai mati, bukan tumbuhan air ya. Tumbuhan semi-akuatik atau terestrial. Nah, kemudian disinilah mulai terjadi proses Bangai, di mana tumbuhannya sudah berwarna berubah itu, jadi sudah mulai mati semua. Kemudian di sini kami gambarkan kondisi di mana. Dan kalau kita perhatikan dari gambar ke-4, ke-5, dan 5, di mana gambar 4 tidak ada gambar mataharinya dan ada hujannya, pada gambar 5 tidak ada lagi hujannya, tapi mendung. Nah, inilah sebenarnya titik untuk terjadinya yang menentukan terjadi tidaknya Bangai, panjang pendeknya Bangai. Justru itu gitu. Karena kalau hujannya tidak berhenti, hujan terus, Bangainya nanti akan terjadi dalam waktu yang sangat pendek. Karena kalau kita memasukkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air atau 1 liter air, itu akan beda rasanya dengan kalau kita memasukkan gula 1 sendok ke dalam 1 drum gitu ya. Nah, jadi itu analoginya. Nah, kemudian dan seterusnya pada gambar yang ke-6 di sana muka air terlihat sudah menurun kembali karena tidak ada hujan, pasokan dari hulu dari inlet tidak ada, hujan lokal tidak ada. Kemudian pada gambar ke-7 itu terlihat seluruh tanaman yang ada di Lebak Pematang itu sudah mati semua. Dan itulah yang menjadi sumber dari bahan organik yang terdekomposisi, yang terombak, sehingga pada saat itu oksigen turun. Oksigen turun itu perombakan bahan organik menyebabkan diikuti dengan digambarkan oleh BOD yang meningkat dan oksigen yang menurun. Kemudian
Oksidasi pirit itu digambarkan oleh COD yang meningkat dan besi bebas meningkat dan diikuti dengan asam sulfat meningkat gitu ya. Nah, jika hujannya kembali turun, maka pelan-pelan airnya akan berubah dan kualitasnya mulai membaik dan normal. Disinilah ikan rame-rame memijah. Jadi kalau dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah pada fase surung layap. Jadi air mulai merambah pelan-pelan ke bertambah ulang, meningkat ulang permukaan air, memasuki kawasan lebak pematang gitu ya. Dan ini kehidupan normal kembali. Kegiatan perikanan yang membahayakan sumber daya ikan dan sumber daya hayati perairan di Rawa, Kalimantan Selatan. Ini kami berikan gambaran apa yang terjadi pada tahun sampai dengan tahun 80-an. Di Kalimantan Selatan memang ditemukan beberapa reservat. Tanpa ingin menyinggung siapapun, namun reservat itu hanya ada nama. Ada reservat Danau Bangkau, ada reservat Undan, ada reservat apa, ada 7 atau 8 reservat, namun secara hukum tidak ada. Jadi tidak ada legalitas yang menunjukkan bahwa reservat itu ada sebuah SK yang menyatakan bahwa itu adalah reservat atau kawasan lindung. Nah, sehingga apa? Tidak ada yang menerapkan close season, misalnya tidak boleh menangkap ikan pada waktu tertentu, tidak boleh menangkap ikan pada tempat tertentu di reservat tadi. Kemudian alat tangkapnya semuanya tidak memperhatikan ukuran sehingga semua jenis ukuran ikan ditangkap. Kemudian semua jenis ikan yang ditangkap, semua tahapan ikan yang juga ditangkap. Karena salah satu yang paling nikmat katanya itu adalah pepesan anak ikan. Jadi kalau bahasa Banjarnya itu pais beranakan haruan, pepesan anak ikan gabus gitu ya. Nah, itu salah satu favorit. Kemudian ada juga makanan yang dikenal dengan lezat. Wadi intalu biawan. Telur biawan, telur ikan tambakan yang diberi garam. Nah, kemudian itu terjadi, dan di sana pada tahun sampai dengan tahun 80-an kita sudah mulai menemukan electrical fishing. Tapi karena alatnya sangat terbatas sehingga electrical fishing tidak berkembang. Strum gitu ya. Nah, di sini pada tahun 80 sampai 90 itu electrical fishing sebaran dan frekuensinya masih sangat terbatas gitu ya. Yang 1 sampai 5-nya ya rata tidak ada perubahan. Kemudian tahun 90 sampai 2000-an 1 sampai 5-nya tidak ada perubahan, electrical fishing mulai meningkat. Tapi yang justru yang lebih meningkat, yang muncul baru itu adalah penggunaan sianida, racun sianida yang oleh orang Banjar disebut dengan potas, yang sesungguhnya bukan potas, karena potas adalah KCN, yang digunakan itu adalah natrium sianida, harusnya sodium gitu ya. Tapi entah kenapa kata potas melekat untuk senyawa itu gitu. Kenapa saya tahu? Karena kami pernah melakukan uji coba terhadap potas, terhadap sianida itu gitu ya. Jadi mengaplikasikan sianida pada perairan terbatas gitu. Nah, kemudian pada tahun 2000 sampai 2010 yang sangat luar biasa itu adalah penggunaan racun. Sebaran dan frekuensinya meningkat luar biasa. Namun alhamdulillah itu bisa terkendali, dan mungkin ada hal yang unik dan aneh gitu ya. Kalau suatu saat datang seseorang masuk ke daerah rawa, orang luar datang ke suatu rawa membawa minuman dalam botol air mineral gitu ya, dan kemudian air mineralnya berwarna kuning, ya mungkin bukan promosi, mirip-mirip seperti extra joss misalnya atau apa gitu, oleh para nelayan setempat tuh disuruh minum di tempat itu juga. Karena racun sianida, N-arsen yang digunakan tuh umumnya berwarna kekuning-kuningan. Jadi kalau itu bukan racun sianida, berarti yang bersangkutan berani minum. Namun jika dia tidak berani minum, berarti itu adalah racun sianida. Gitu. Nah, ini yang sangat menyedihkan gitu ya. Karena electrical fishing sudah menjadi luar biasa, dan hebatnya apa? Jadi tahapan electrical fishing itu adalah menggunakan aki 6 volt. Kemudian naik menggunakan aki 12 volt. Naik lagi menggunakan
alat untuk meningkatkan voltasenya. Kemudian terakhir ini yang paling unik itu adalah menggunakan genset. Di dalam perahu bermotor nelayan ya, pelaku illegal fishing dengan electrical fishing itu kadang-kadang bisa terdapat 2-3 genset. Dan konon pendapatan mereka itu bisa sampai 15 jutaan, 20 jutaan per malam. Per hari mereka bekerja gitu. Dan ini menjadi sebuah konflik yang luar biasa di sana, dan nanti saya tunjukkan ini dia. Tanggal 16 tadi kami melakukan kunjungan kembali karena pada tahun ini kami program studi manajemen sumber daya perikanan, perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan itu melakukan sebuah penelitian yang komprehensif di mana melibatkan 9 dari 10 dosen yang ada di program studi kami dan melibatkan banyak mahasiswa untuk skripsinya. Dan dari sampling itu selalu saja ada itu yang menggunakan seragam mendampingi kami. Padahal lokasi yang dikunjungi itu pada tahun 83 sampai dengan 85 itu adalah merupakan hometown saya. Jadi semacam rumah kampung halaman kedua, ketiga saya gitu. Dan kami sangat sering tidur di dalam rawa Danau Bangkau ini. Tapi sekarang pada saat saya tanya kemarin, adakah yang bersedia mendampingi saya untuk tidur di rakit yang ada di dalam danau? Mereka semua mengatakan tidak. Kalau Bapak mau silahkan. Tapi kami tidak akan menemani. Gitu. Karena setiap malam itu selalu saja datang para pelaku electrical fishing dan mereka juga konon kabarnya membawa senjata rakitan. Jadi kami dikawal oleh 2 orang Polairut, jadi satu pakai seragam, kemudian yang kedua yang pakai kaos itu tidak pakai seragam. Kami menggunakan fasilitas mas-mas yang ada di sana. Menjelang akhir, dalam data yang kami paparkan sebelumnya itu tidak ada sapu-sapu ya, Hippostomus Plocostomus itu tidak ada. Itu hanya ditemukan 5 tahun terakhir. Tapi kami tidak menunjuk bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ikan sapu-sapu tidak akan berkembang pesat, tidak akan berkembang biak baik apabila di lingkungan yang bagus. Nah, kenapa ikan sapu-sapu bisa berkembang biak dengan baik? Karena bahan organik di dasar rawa itu sudah melampaui batas gitu ya. Batas karena sebelumnya tidak berkembang dengan pesat. Kemudian yang kedua adalah Mistus gulio. Jadi dalam bahasa Indonesianya keting mungkin gitu ya. Jadi lundu itu 15 tahun terakhir ini yang berkembang dengan pesat. Kedua ikan ini tidak dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Kemudian paling-paling juga digunakan untuk pakan alami dalam budidaya ikan, itu pun sangat terbatas. Tapi yang paling merepotkan itu adalah karena duri atau sirip keras dari ikan lundu itu selalu saja membuat para nelayan yang menggunakan jala atau jaring itu kerepotan melepasnya. Kemudian yang terakhir itu adalah berkembang pesatnya apa yang disebut dengan orang Banjar menyebutnya susupan gunung atau kangkung supan, orang Lampung menyebutnya keman atau kemon. Di Indonesia juga dikenal dengan keman air atau keman gajah dan sebetulnya. Dan di beberapa tempat ada yang menyebutnya sebagai mimosa, genus mimosa gitu. Sebetulnya bukan mimosa karena mimosa itu umumnya bunganya berwarna merah. Neptunia itu ada 2, Oleracea dan satunya Oleracea yang ada di Indonesia, yang satunya tidak ada di Indonesia. Dan ini sebetulnya sangat baik. Kalau kami menduga bahwa kenapa Neptune Oleracea ini berkembang pesat karena di bawah itu ada tulisan akumulator yang baik untuk logam berat gitu. Satu. Kemudian yang kedua, tanaman ini sangat hebat dalam memfiksasi nitrogen. Nah, jadi itu tidak lepas sebenarnya kenapa tanaman ini berkembang pesat ya tidak lepas karena penurunan kualitas air sesungguhnya, peningkatan nitrogen dan fosfat yang bersumber dari pencucian lahan-lahan pertanian yang di bawah inlet gitu ya. Nah,
Kemudian sebetulnya tanaman ini banyak manfaatnya. Dan kalau kita buka Tokopedia, bukan promosi Tokopedia, di sana ada dicari bijinya gitu. Karena bisa digunakan untuk turun panas dan obat rastung, radang sinus ya. Rasdung atau rastung, tapi itu ada peradangan sinus. Demikian, ini bunganya. Demikian paparan. Oh ya, sedikit lagi keragaman dan kelimpahan. Biota rawa lebak bervariasi menurut musim. Secara alamiah melalui mekanisme ruaya, dinamika ekstrim, kualitas air tidak akan menyebabkan penyusutan keragaman biota rawa lebak secara drastis. Sebetulnya tidak akan menyusut secara drastis. Tapi karena ada campur tangan manusia tadi, oh ya ada satu hal yang spesifik sekali. Kadang-kadang electrical fishing itu susah dideteksi gitu ya. Karena ikan yang kena strum berbeda dengan kena cyanida. Kalau cyanida itu mata ikannya jadi berubah kabur. Tapi kalau electrical fishing tidak. Secara fisik tidak. Tapi sebetulnya ada satu catatan yang tidak bisa dipungkiri. Ikan yang terkena strum pasti tulang belakangnya patah. Karena dia akan melenting ke belakang sehingga tulang belakangnya patah. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Suhaili. Pak Suhaili telah menjelaskan mengenai karakteristik perairan rawa secara panjang lebar yang dipengaruhi oleh musim, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem hidrologis, serta karakter dari kualitas air dan karakter dari biotanya. Selanjutnya kita ke acara diskusi. Waktu kita panjang sampai sekitar jam 11. Jadi saya akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di chat room. Mungkin ke Pak Suhaili dulu, Pak. Dari Pak Nyoman, apakah pernah diteliti jenis ikan dan kelebihannya yang terjebak di dalam kolam BJ? Karena mungkin saja ada ikan-ikan langka yang terperangkap lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, apakah ada kajian antara lebatnya tumbuhan air atau semak belukar di rawa terhadap populasi dan jenis-jenis ikan tertentu? Karena penelitian S1 IPB mendapatkan feeding habit ikan-ikan rawa ternyata pemangsa insek yang banyak dijumpai di tumbuhan rawa. Lalu yang kedua dari Ibu Unon Purwati, yaitu apakah banggai sama dengan perairan gambut? Mungkin satu lagi ya Pak ya. Yang ketiga ini dari Ibu Niken. Apakah fenomena banggai dapat ditarik sebagai fenomena umum rawa? Ataukah merupakan fenomena spesifik perairan rawa di Kalimantan Selatan, yang pada kondisi normal pun sudah memiliki karakteristik yang spesifik? Apakah fenomena banggai dapat mungkin itu dulu ke ya, Bu. Pak Lili, silakan. Semua yang ada di chat ya Bu ya. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk Pak Nyoman, sebetulnya begini Pak, karena itu adalah, jadi begini, kita tahu bahwa BJ dan sejenisnya, karena banyak sekali, bukan hanya sekedar BJ, namanya ada sungai. Kalau BJ itu lebarnya sekitar 2-3 2 meteran lebarnya, kalau dia lebarnya sampai 4-5 meter, itu namanya sungai atau sesungayan. Sungai pura-puranya sungai atau semacam sungai. Kalau bentuknya segi 4 panjang atau pas segi 4 itu namanya kolam atau garambang atau apapun gitu ya. Jadi banyak sekali galian-galian itu di rawa di Kalimantan Selatan, dan saya yakin di Kalimantan Tengah luar biasa juga, kemudian di Sumatera juga ada. Dan karena sifatnya adalah menyediakan tempat yang nyaman dalam tanda kutip bagi ikan pada musim kering, tentunya akan masuk seluruh jenis ikan ke dalam sana. Dan kalau
kalau kami menyebutnya, khususnya saya, gitu ya, itu adalah penangkapan yang tidak menggunakan norma-norma konservasi sebenarnya. Karena apa? Untuk mengambil ikan di dalam BJ, itu bukan diambil dengan cara menjaringnya atau apa, tapi kita bercebur ke dalamnya dan diaduk, Pak. Memang pada tahap awal itu dijala, kemudian ditangguk dan lain sebagainya. Tapi menjelang akhir-akhir karena nafsu manusia untuk mendapatkan semua ikan yang terperangkap, maka diaduk. Pada saat diaduk berarti racun-racun yang ada di dasar itu akan naik sehingga meracuni ikan. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis ikan yang cenderung untuk membenamkan dirinya ke dalam lumpur. Misalnya seperti beberapa ikan pepuyuh, kemudian ikan ambakan, itu akan membenamkan dirinya ke dalam lumpur. Nah, ini juga yang akan dikejar oleh nelayan, oleh pemilik BJ. Sehingga itulah juga menyebabkan mereka mengaduknya. Dan bahwa di sana ada ikan-ikan tertentu yang boleh jadi ikan dilindungi ataupun ikan langka, itu pasti, Pak. Karena apa? Kita ambil contoh saja ikan patung misalnya. Ikan tersebut memang habitat utamanya bukan di Kalimantan Selatan, karena ikan patung lebih dominan di Kalimantan Tengah. Tapi di Kalimantan Selatan sudah sangat jarang ditemukan. Kemudian kalau ikan-ikan seperti ikan kapar misalnya, itu juga sudah sangat turun drastis. Itu tidak lepas dari penangkapan yang menggunakan cara-cara yang tidak memperhatikan norma konservasi. Artinya apa saja yang terperangkap ke dalam BJ itu akan diambil sebisa-bisanya. Demikian Pak untuk kita. Kemudian apakah, oh ya ini yang penelitiannya. Jadi begini, masin tapi aslinya dari di sebuah kabupaten yang salah satu umpan memancing ikan rawa demikian pula dengan tambakan atau biawan karena tambakan mulutnya kecil jadi susah dia makan menyambar umpan. Jadi memang betul sekali sebenarnya kaitan antara lebatnya tanaman herba yang ada di rawa itu membuat ikan menjadi dapat pasokan makanan yang banyak. Karena di situ akan ditemukan satu pertama serangga. Kemudian yang kedua katak akan berkembang dengan pesat karena dia memiliki tempat berlindung dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga akhirnya apa? Terjadilah setiap jadi begitu nanti air naik, air meningkat, plankton banyak, larva-larva berkembang dengan pesat dan anakan ikan akan mendapatkan makanan yang cukup tidak hanya dalam air tapi dari tanaman juga dalam bentuk serangga itu tadi Pak. Demikian. Kemudian yang berikut terkait dengan bangai. Sebenarnya bangai itu istilah saja. Saya yakin di tempat lain akan terjadi hal yang serupa. Kalau di laut misalnya seperti red tide gitu ya. Jadi blooming. Karena intinya di situ adalah adanya bahan organik yang perlu dirombak. Satu. Kemudian yang kedua teroksidasinya pirit. Intinya dua itu. Selama di tempat ada bahan organik yang mati, tanaman yang mati dan kemudian terendam dalam air yang kemudian nanti mengalami dekomposisi sehingga oksigen turun, nitrogen, fosfat meningkat misalnya, dan di lain pihak ada pirit yang akan teroksidasi, maka kami berkeyakinan bahwa bangai itu kan terjadi di banyak tempat gitu. Nah, jadi tidak hanya semata-mata, hanya istilahnya saja yang di orang Banjar menyebutnya dengan istilah bangai, ya. Kemudian selanjutnya, jadi fenomena itu tidak spesifik Kalimantan Selatan, itu artinya bisa terjadi di seluruh Indonesia gitu ya. Cuman saya tidak menemukan istilah
apa yang digunakan. Maaf Bu, tadi satu saya lupa apa. Yang kedua tadi. Oh, residu pertanian ya? Residu, iya. Memang jadi begini, dalam kami pernah melakukan, jadi pada awal-awal berkembangnya penggunaan pestisida dan herbisida, kami melakukan bioassay dengan menggunakan pestisida dan herbisida yang dipakai penduduk yang tinggal di daerah rawa untuk mengamankan palawija yang mereka tanam, dan memang akhirnya terlihat didapatkan, dan kemudian kami juga mencoba menggali lebih jauh, memang ternyata betul bahwa residu-residu dari pertanian itu memainkan peran juga dalam menurunkan kualitas air. Tapi itu satu, bahwa dengan adanya volume air yang masuk luar biasa gitu ya, baik itu dari inlet maupun dari hujan lokal, atau kadang-kadang balik dari outletnya malah masuk gitu ya. Kalau di Danau Bangkal itu airnya nanti pada suatu waktu masuk dari Sungai Nagara karena daerah Balangan, Tabalong sana banjir, kemudian daerah hulu sungai tengah juga banjir, akhirnya suplai airnya numpuk di Danau Bangkal, dan kadang-kadang rumah di sana juga tergenang air sampai sejengkal atau hampir 20, 25 atau bahkan kadang-kadang 50 cm ke dalam rumah gitu. Padahal rumahnya sudah tinggi sekali. Gitu. Itu untuk sementara Bu, mungkin ada yang ketinggalan atau mungkin Pak Nyoman ingin menambahkan, membantu saya. Terima kasih. Kalau boleh diizinkan. Silakan Pak Nyoman. Silakan. Ya. Baik Pak. Menarik Pak, nanti yang masalah kolam BJ Pak Suhaili. Karena kan kalau saya perhatikan itu di Kalimantan Tengah ya, itu banyak sekali dibangun di pinggir-pinggir sungai, di belakang rumah ya. Betul. Jadi pada saat kemarau itu masih kelihatan bentuk kolamnya segi 4 panjang. Pada saat musim hujan air meluap dari sungai masuk ke daratan. Jadi mirip seperti slide yang Pak Suhaili sampaikan tadi, seperti apa namanya rawa banjiran tadi. Jadi seperti laut itu Pak. Saya kebetulan ada di kampung waktu itu tidur di situ, akhirnya rumah itu tergenang air, bener kita naik sampai ke dia punya plafon itu untuk masalah orang tidur. Nah pada saat air naik itulah banyak sekali ikan. Kemudian pada saat airnya mulai surut dia terjebak di dalam kolam BJ itu. Nah jadi memang seperti yang Bapak katakan itu, memang saya khawatir itu bisa, karena masyarakat tidak tahu Pak. Bahkan pernah saya bikin joke ini buat teman-teman FPIK di Bogor. Saya coba tes, sebutkan 10 nama ikan air tawar. Itu baru sampai 8 aja udah mandek Pak, berhenti. Tapi begitu kita ke Kalimantan Selatan atau ke Kalbar, ketemu sama nelayan penangkap ikan, dia hafal luar kepala itu lebih dari 60 jenis, Pak. Betul. Coba, seperti kihung aja. Coba kita tanya sama teman-teman kihung lah, Pak. Mungkin yang paham itu ya teman-teman dari Kalteng ini. Nah itu jadi saya khawatirkan banyak ikan-ikan langka yang terperangkap. Nah yang pertama, terus yang kedua juga penggunaan ini Pak, karamba apung untuk ikan apa namanya tuh semacam gabus yang warnanya seperti macan tutul. Toman Pak, toman. Iya. Nah itu kan di pasaran memang toman laku dijual, tapi akhirnya untuk ngasih makan dia menggunakan alat tangkap ikan berupa anco, segala macam jenis ikan kecil-kecil atau rucah ya. Itu dikasih makan ke ikan toman. Ya, pada waktu itu harga 1 kilonya mungkin sekitar 15.000 sampai 20.000. Padahal untuk menjadikan 1 kilogram ikan toman itu berapa? Mungkin kalau kita lihat food ratio pakan ikan mungkin 10% katakanlah. Mungkin 10 kilogram ikan rucah menjadi 1 kilogram ikan toman. Jadi sangat tidak efisien. Nah, yang berikutnya ingin saya angkat juga isu penggunaan pestisida, Pak. Saya sempat menginvestigasi beberapa perusahaan kelapa sawit perkebunan besar yang ada di lahan gambut ya. Itu mereka menggunakan tidak kurang dari 11 macam pestisida, ya. Dan beberapa itu sudah dilarang. Ya, misalnya penggunaan paraquat karena penyebab Parkinson dan sebagainya. Nah, kemudian kita wawancara beberapa nelayan di sungai,
yang di sekitarnya ada perkebunan sawit, itu ikan-ikan itu sudah mulai langka. Karena diduga, karena di perkebunan sawit bukan hanya pestisida yang digunakan, juga beberapa logam berat seperti koper sulfat itu dipakai untuk mengambil kopernya, karena tanaman juga membutuhkan. Itu ditebar lagi di halaman kebun, begitu dia kena hujan, tercuci masuk ke sungai. Nah, itu juga sangat salah satu concern kita, bahwa ke depan itu pestisida akan sangat mengancam. Nah, yang terakhir Pak, kalau saya diizinkan untuk berbagi share screen, ini pernah dilakukan penelitian tentang alat-alat tangkap ikan di rawa, Pak. Mungkin Pak Suhaili juga pernah lihat ya. Iya, diteliti oleh teman-teman dari UNLAM. Ya, ini Pak, kalau saya boleh perlihatkan. Nah, ini kelihatan enggak? Dia mengidentifikasi ada 20 lebih alat-alat tangkap untuk ikan di rawa. Termasuk yang tadi electric fishing. Jadi pertama ini adalah jala, kemudian rawai pakai. Ini kalau saya ini, bahkan ada yang menggunakan itik. Jadi ususnya itik untuk mancing ikan. Betapa besarnya itu ikan ya. Kemudian ada rawa bentang, kemudian ada rawa tajak ya, hook and line, kemudian seterusnya sampai ini tulisan sudah lama Pak, mungkin tahun 80-an ya. Jadi electric fishing itu sudah ini, ya. Ada gunakan. Nah, kebetulan waktu saya ke lapangan itu saya perhatikan ini memang banyak dijumpai di rawa-rawa, ya. Betul, Pak. Segala macam bubut, termasuk akhirnya yang terakhir yang Bapak sampaikan sangat mengancam itu adalah ini electric fishing. Mungkin sekedar gambaran aja ya. Sekian Bu dari saya, terima kasih. Saya diskusi sedikit, boleh? Atau ada pertanyaan lagi Bu? Masih ada pertanyaan lagi nanti. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Suhaili dan Pak Nyoman. Mungkin saya beralih dulu ke Pak Aji dulu. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Nyoman. Apakah pada konstruktif wetland pernah digunakan tanaman air submerged seperti Ceratophyllum? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap pH dan DO di air? Constructed wetland adalah pengolahan air secara biologi, memerlukan lahan yang luas karena membutuhkan waktu retensi yang cukup lama. Metode ini kurang ekonomis di lahan perkotaan yang harga lahannya mahal. Apakah ada cara lain atau teknologi konstruktif wetland yang cukup murah, cukup ditinjau dari sisi luas lahan yang dibutuhkan. Terus yang kedua dari Ibu Sofia, yaitu apakah residu limbah pertanian di lahan basah dapat dikelola dengan 3 cara yang tersebut tadi? Terima kasih. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bu Fami. Pertanyaan dari Pak Nyoman, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Ceratophyllum, terang kami belum pernah menggunakannya, tapi kami jadi tertarik. Tadi sempat lalu baca juga beberapa paper, sepertinya memang menjanjikan ya. Tetapi yang mungkin perlu bisa ditambahkan di sini, bahwasanya sebetulnya pengisian terutama nitrogen itu adalah suatu simbiosis ya, walaupun itu biologi memang. Itu simbiosis antara makrofagnya dengan bakteri yang mungkin terkadang ada di daerah prakaranya. Jadi fungsi makrofag menyediakan lingkungan yang desirable, yang cocok untuk kemudian mikroorganisme ini tumbuh dengan sangat baik. Di samping itu, untuk pemilihan makrofag, selain tanaman-tanaman yang efektif untuk kemudian menurunkan dengan nutrien ataupun kemudian meningkatkan oksigen di dalam air, salah satu kriteria yang penting juga itu adalah patut dipertimbangkan tadi itu pemanenan, Pak. Jadi bagaimana biomas itu bisa dipindahkan itu dari situ. Oleh karena itu muncul tadi saya sampaikan juga mempertimbangkan tanaman-tanaman yang ekonomis, yang kemudian itu bernilai guna bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa merasakan hasilnya dan
dan juga biomas itu dapat dipindahkan langsung dari wetlandnya. Ini seperti itu, dan ketika saya baca menarik ya, sepertinya Keratophyllum ini mungkin nanti kalau ada rezeki insya Allah nanti dicobakan juga. Kemudian memang constructive wetland dikenal luas secara biologi, tetapi tadi yang kami jelaskan itu adalah suatu sistem lahan basah. Kami memadukan bukan hanya constructed wetland ya, tapi juga ada kolam stabilisasi dan juga kompartemen seperti adsorben. Di adsorben proses penyerapan itu juga cukup penting. Selain memang biologi akan banyak memegang secara umum ya, memang itu yang dilakukan. Nah, mengenai metode ini kurang ekonomis, mungkin betul ya kalau dinilai dari sisi lahan, karena memang mahal, apalagi lahan di perkotaan itu. Tetapi ada beberapa fenomena menarik Pak mengenai kolam stabilisasi. Beberapa waktu yang lalu pernah saya mengikuti suatu kuliah ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau menyampaikan bahwasanya yang berjalan untuk pengolahan air limbah itu di Indonesia itu yang berjalan lama itu hanya 2 dan bentuknya sama. Kolam stabilisasi itu, satu di Bojong Soang, satu lagi saya lupa di mana. Nah, kenapa? Karena itu relatif pasif ya, walaupun pasif pun tetap perlu pengelolaan ya. Dan itu berjalan. Kemudian air limpasannya itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menanam padi karena jadi subur gitu. Karena airnya subur. Jadi itu fenomena yang menarik dan itu berjalan sustainable. Sementara banyak teknologi-teknologi yang canggih justru kemudian berdampak pada yaitu cost dan maintenance-nya sehingga tidak bisa berjalan. Itu juga saya temui waktu saya riset di riverine wetland ya di sekitar Uganda di Namatala wetland. Itu sama, mereka juga memanfaatkan air buangan dari kolam-kolam stabilisasi itu untuk kemudian menanam padi dan justru mereka nggak ingin terlalu efisien ya dalam memisahkan nutriennya itu karena mereka bisa memakainya sebagai semacam pengganti pupuk, jadi meningkatkan memang kesuburan. Jadi itu ironisnya. Jadi kalau di Indonesia malah justru di perkotaan itu di Bandung, di Bojong Soang itu malah justru yang berjalan hal seperti ini. Dan jika dipandang mengenai lahan, sebetulnya kalau kita menilik dari peraturan yang berlaku, itu sumber air itu ada kawasan penyangganya, buffer ya, sempadan. Itu diatur, Pak. Jadi sebetulnya di sekitar sumber air, itu adalah zona yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi keberlangsungan sumber daya air itu sendiri. Bisa sampai radius ratusan meter itu, Pak. Itu bisa sebetulnya secara peraturan itu dan tadi yang saya sampaikan di penutup itu ada gambar-gambar constructed wetland itu justru dibangun itu di sekitar kanal di perkotaan itu dibuat menjadi sebagai suatu atraksi ya. Bahkan di Limno juga Eco Park gitu. Itu dibangun di sekitar badan air. Dan kalau itu kemudian bisa dimanfaatkan, itu akan menjadi suatu penyangga bagi kualitas air yang ada di dalam. Itu kemudian dari Ibu Sofia ya. Ibu Sofia ini, ya Bu, memang wetland itu banyak diterapkan untuk kemudian menangani limbah-limbah dari pertanian. Itu dibangun di sekitar outlet ya, sekitar keluaran dari limbah pertanian itu, karena wetland itu pasif keuntungannya. Jadi sebelum masuk dia ke badan air, dia melalui wetland itu. Hanya saja di sini kita juga menambahkan ya kompartemen adsorben seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Nyoman dan Pak Suhaili, ada concern terhadap bahan-bahan kimia yang sifatnya polutan tapi mungkin tidak berinteraksi langsung dengan organisme yang ada di wetland itu. Jadi perlu penyerap adsorben. Jadi dengan menambahkan ini itu salah satu usaha juga untuk kemudian bagaimana wetlandnya itu menjadi lebih meningkat
untuk menangani permasalahan yang memang real ada di limbah pertanian di kita. Jadi absorbennya nanti bisa untuk kemudian menyerap pestisida. Itu cukup, mungkin beberapa paper itu memang menyampaikan itu cukup efektif. Kemudian salah satu opsi yang kemudian bisa ditambahkan untuk meningkatkan wetland, kemampuan sistem lahan basah yang pengolahannya dominan biologi ini, salah satunya resirkulasi, Pak. Jadi itu pengenceran, jadi itu ditarik lagi ke dalam, itu lumayan juga, itu bisa sedikit mengurangi dari kos lahan yang luas yang harus disediakan. Oke. Terima kasih Pak Haji. Mungkin pertanyaan selanjutnya kembali ke Bapak Suhaili. Yang pertama dari Pak Ardinianor. Iya Bu, langsung Bu, saya sudah baca tadi. Tadi dikatakan bahwa ditemukan ikan gurame yang dapat bertahan pada pH perairan mendapati nilai 2. Saya setuju bahwa ikan-ikan tertentu, terutama jenis ikan peruaya, mereka cenderung memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kualitas air. Penyesuaian dan adaptasi akan terjadi secara gradual, tidak mendadak. Tadi dalam salah satu slide, ya Bu, sudah Bu, saya sudah. Ikan yang tidak ditemukan pada waktu tertentu di rawa Danau Bangkau. Apakah ini karena terjadi migrasi ikan-ikan tersebut? Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Bapak Lukman. Mohon dapat dijelaskan status reservat yang ada saat ini. Bagaimana perkembangan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berupa telur ikan biawan dan anakan pais ikan-ikan haruan saat ini. Yang ketiga adalah dari Ibu Sulastri. Apakah di ekosistem rawa lebak dapat diklasifikasi menjadi tipe-tipe habitat sumber daya ikan yang memberi informasi penting untuk pengelolaan melalui penetapan reservat? Selanjutnya, bagaimana pemahaman pola pengembangan ekosistem rawa lebak dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya ikan? Silakan Pak Suhaili. Terima kasih Bu. Saya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya menuntaskan diskusi dan Pak Nyoman. Setidaknya diskusi untuk hari ini. Karena beliau merisaukan tentang penggunaan pestisida. Jadi Pak, saya ingin cerita sedikit. Kelapa sawit itu berkembang di Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian di Tapin itu di kawasan di Kecamatan Candilaras Utara. Ada ada desa bernama Buas-Buas dan Tawana. Dua desa itu dikenal sebagai pemasok ikan rawa untuk Kalimantan Selatan, Pak. Bahkan dari situ juga dikirim ikan haruan, ikan gabus ke Kalimantan Timur, karena kita tahu bahwa yang namanya makanan ketupat kandangan itu tidak abdal kalau bukan haruan temannya, atau ikan gabus. Nah, sekarang nelayan di wilayah itu Pak banyak yang ganti profesi Pak sekarang Pak. Mereka bekerja di sawit sekarang, bukan lagi nelayan lagi. Why? Ikannya habis. Sumatera juga begitu. Nah, udah ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, terkait dengan diskusi dari Pak Ardianor dari UPR, Universitas Palangkaraya. Beliau sebenarnya ahli plankton. Jadi memang betul sekali, karena ikan yang tidak ada, yang ada dan kemudian tidak ada, dan ada lagi di Danau Bangkau maupun Danau Panggang, di rawa Danau Bangkau maupun rawa Danau Panggang, itu adalah migrasi. Jadi pada menjelang tiba musim, jadi begini, pada saat air masih tinggi, jadi kalau bulan Agustus, Juli itu sudah mulai turun permukaan air. Nah, sebelum bulan Juli, jadi dari September sampai Mei, Juni, itu kalau kita masuk Danau Bangkal, nanti kalau Pak Nyoman ke Banjarmasin bilang-bilang ya kita pergi ke sana Pak. Itu banyak sekali ikan dari luar atau ikan-ikan sungai. Dan kadang-kadang rasanya aneh gitu.
kita melihat kepala ikan patin nongol pada hampir semua bidang air. Tapi begitu menjelang puncak musim kemarau seperti sekarang, bulan Juli, bulan Agustus, itu tidak ada lagi ikannya. Kemana? Mereka sudah mendapat isyarat bahwa kualitas air turun dan mereka pergi meninggalkan rawa Lebak. Dan mereka pergi menuju sungai negara, jadi keluar dari outlet. Nah, nanti begitu tiba musim hujan, air sudah mulai bagus, ikan itu yang sudah matang telur, rame-rame masuk untuk melakukan pemijahan. 20 tahun yang lalu di Danau Panggang ada satu tempat yang bernama Palbatu Bararawa. Di sana kalau malam-malam kita pergi ke tengah-tengah rawa itu, kita akan menikmati musik ikan yang mau memijah. Jadi kecipak ikan yang mau memijah, spawning, bahasa sederhananya ikan kawin gitu, itu mengeluarkan kecipak-kecipak air dan itu mengeluarkan sebuah gemuruh kalau kita berada di tempat tersebut. Itu 20-30 tahun yang lalu. Sekarang jangan harap mendengar itu gitu ya. Nah, kemudian dari tentang reservat. Jadi ada dua tadi pertanyaan terkait dengan reservat. Jadi begini, sebenarnya kalau reservat di Kalimantan Selatan itu dari tahun 80, karena kami masuk Danau Bangkal itu tidak lain dan tidak bukan, rawa Danau Bangkal itu tidak lain dan tidak bukan adalah membenahi reservat itu gitu ya. Dan kalau ditanya adakah koordinatnya, insya Allah ada. Tapi adakah surat keputusannya, jadi dasar hukumnya, mudah-mudahan ada. Nah, saya berbaik hati mengatakan mudah-mudahan ada, karena saya tidak pernah lihat gitu. Dan itu bukan tidak pernah diusulkan, selalu diusulkan. Apalagi sekarang yang agak gencar dengan reservatnya itu adalah Hulu Sungai Utara ya. Karena rawa Danau Panggang mereka, entah itu Danau Bitinnya atau danau apanya, itu sudah sangat kritis. Jadi mereka sudah sangat berkeinginan, dan di sana dibangun menara-menara pengawas, dan kemudian didukung oleh tenaga pengawas dengan berbagai fasilitasnya gitu ya. Nah, tapi itulah, harusnya itu kan didukung sebuah ketetapan gitu, bahwa itu adalah kawasan reservat yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan titik-titik yang ditetapkan sebagai reservat di Kalimantan Selatan insya Allah tidak salah. Karena menurut pemantauan kami, tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang strategis, baik dalam konteks pemijahannya, jadi spawningnya, maupun nursery-nya, perlindungannya, tersedia makanan yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, jadi, dan sekarang munculnya tanaman yang meresahkan masyarakat Danau Panggang khususnya, yaitu susupan gunung tadi. Susupan itu dalam, kalau bahasa Indonesianya malu-malu gitu ya, bahasa Banjarnya susupan. Jadi kalau putri malu tuh bahasa Banjarnya supan-supan gitu ya. Tanaman putri malu oleh orang Banjar disebut supan-supan. Itu yang merah bunganya. Kemudian kalau kangkung supan atau kangkung gunung, atau itu ada asupan gunung, itu adalah yang berbunga kuning. Nah, sebenarnya dari sisi ekologis, kehadiran itu lumayan positifnya. Karena tanaman tersebut, dia tidak berakar di tanah, tidak berakar di dasar sesungguhnya, tapi akarnya turun agak jauh ke dalam perairan, sehingga kadang-kadang melekat, menempel di dasar. Karena tanaman tersebut bagaikan pulau di air gitu, dia bisa berpindah-pindah. Nah, Pulau Ngapung maksud saya. Nah, di situ sebenarnya ada tempat berlindung ikan. Jadi kalau mau masuk menyelam ke dalamnya, maka akan banyak sekali didapatkan ikan di bawah sana. Tapi orang tidak akan bersedia menyelam karena saya sebagai penyelam, sebagai dive master pun tidak mau menyelam karena tidak terlihat apa-apa gitu. Dan mohon ampun, mohon maaf, siapa tahu ada masih banyak buayanya gitu ya. Dan di sana banyak sekali ikan-ikan berlindung di bawahnya. Nah, jadi waktu terakhir saya berapa kali masuk Danau Bangkal maupun Danau Panggang, itu saya jadi ingat dengan alat tangkap yang disebut dengan teknologi penangkapan yang disebut dengan Bung Kato di Danau Tempe. Saya hafal Danau Tempe karena tesis saya itu Danau Tempe di Sulawesi, di Wajo, Kabupaten Wajo. Nah, jadi
reservat-reservat itu berada pada tempat yang tepat. Reservat yang kita kenal di Kalimantan Selatan itu sekarang itu berada di tempat yang tepat karena tempat tersebut merupakan tempat pemijahan juga tempat asuhan. Jadi spawning ground maupun tertiary area gitu ya. Saya pikir itu saja Bu untuk 2-3 pertanyaan terakhir dan komen dari Pak Nyoman tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suhaili. Kita sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak saya Bu yang menyampaikan. Karena ada sesuatu tadi yang agak tertinggal gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin saya tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Suhaili dan Pak Guru atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta diskusi hari ini atas partisipasinya. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat dan akan menambah wawasan kita mengenai lahan basah khususnya dan perairan Indonesia pada umumnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah.